101,3 Star FM, Inspiring Sound. Sesaat lagi Anda bisa menyimak program bincang spesial persembahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja disiarkan melalui Star Jogja 101,3 FM. Ingat, terus melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Selamat siang, saya Denny Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star FM, Inspiring Sound, dan juga disiarkan live streaming lewat starjogja.com. Saya bersama dengan tamu kita dari Dinkes Kabupaten Bantul. Kita akan ngobrol banyak soal langkah strategis Pemkab Bantul untuk mengurangi munculnya klaster COVID-19. Saya bersama dengan Pak Joko Santoso, Dr. Joko Santoso, Kepala Bidang P2P Dinkes Bantul. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah, ya. Iya, ini di tengah perubahan cuaca kita harus menjaga kesehatan di tengah pandemi apalagi ya Pak ya. Iya, ini sudah mulai ini benar-benar masuk musim hujan. Tadi kena hujan deras ya Pak ya. Ya, kita akan ngobrol banyak soal langkah strategis Pemkab Bantul untuk mengurangi munculnya klaster COVID-19. Pak Joko, kita akan sedikit flashback ke pandemi ini kan sudah mendekati 2 tahun lah, saya sebut seperti itu. Hampir 2 tahun, hampir 2 tahun dan ada banyak perjalanan yang bisa kemudian menjadi semacam catatan penting terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Bantul. Ini ceritanya ketika awal-awal seperti apa, kemudian puncaknya di gelombang kedua kemarin kayak apa Pak? Ya, baik, kalau kita flashback ke awal COVID itu, kalau di Bantul pertama kali itu muncul terdeteksi yang terkonfirmasi 1 orang itu di bulan Maret, ya. Di bulan Maret itu tanggal 1 sekitar awal Maret lah, tanggal 1 tanggal 7 itu saya lupa tanggalnya. Nah itu ya kebetulan memang pada saat itu yang terkonfirmasi adalah salah satu pejabat publik kebetulan ya. Itu jadi benar-benar itu mengagetkan dan menghebohkan ya. Itu. Nah terus kemudian berjalan 1, 2, 5, kemudian tambah lagi 10, kemudian meningkat. Nah akhirnya sampai dengan kira-kira di bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2020 itu sudah di atas angka 200-an ya, itu sudah mulai di atas angka 200-an. Dan juga yang meninggal waktu itu memang kita masih di rasio di bawah 1,5 waktu itu ya. Jadi yang meninggal masih terkendali lah, meskipun angkanya banyak kasusnya, tapi kita masih bisa mengendalikan angka kematian ya, masih di bawah 1,5 waktu itu. Nah kemudian dengan peningkatan kasus setelah Idul Fitri tahun 2020, nah 2 minggu persis setelah Idul Fitri yang angkanya 200 langsung naik, sampai berapa Pak? Naik sekitar 500-an gitu, naik tinggi, tapi kemudian turun lagi ya, karena memang kemudian pemerintah pusat memberlakukan pengetatan waktu itu ya, belum PPKM tapi pengetatan, kemudian di PSBB kalau nggak salah istilahnya ya. PSBB. Kemudian di Bantul sendiri juga dilakukan pencegahan yang ketat, terutama untuk orang-orang yang masuk ke Bantul. Nah di awal kasus itu memang pencatatan kami, datanya adalah penularan di tahun 2020 didominasi oleh orang-orang yang keluar masuk wilayah. Artinya orang-orang yang pelaku perjalanan ya. Pelaku perjalanan, sehingga di Bantul waktu itu kami memfokuskan untuk mengendalikan keluar masuk atau mobilisasi orang ya. Orang yang masuk di Bantul, tamu atau mungkin orang warga Bantul yang pulang kampung atau benar-benar pulang karena di tempat asalnya bekerja sudah
di DO ya karena banyak yang kantor perusahaan yang tutup sehingga banyak yang dirumahkan kan gitu, jadi mereka pulang kampung. Nah yang pulang kampung ini benar-benar kita ketatkan dengan aturan daerah, aturan bupati di situ, bahwa yang pulang itu harus terlebih dahulu, kalau waktu itu belum ada swab antigen, tapi itu tes antibodi. Ya, kalau tes antibodinya itu positif, maka nggak boleh masuk ke kampung. Dia harus menjalani isolasi atau karantina di salah satu tempat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Ya, karantina. Kalau sekarang namanya karantina terpusat atau isolasi terpusat. Tapi kita waktu itu yang baru punya isolasi terpusat ya, di DIY itu hanya Bantul. Di mana itu, Pak? Itu kita ada di rumah sakit lapangan. Oh, yang di Bambang Lipuro, iya, betul di Bambang ya? Lipuro. Nah, Bambang Lipuro itu adalah salah satu antisipasi kita untuk menghadapi pandemi COVID. RSLKC itu kita bangun di bulan Maret juga, selesai di bulan Maret juga, kemudian langsung kita operasikan, dan itu menjadi salah satu tempat isolasi terpusat yang satu-satunya di Jogja yang dipunyai oleh kabupaten. Ya, yang lainnya belum ada. Kemudian dikembangkan ya, kita menempati salah satu pusat balai pelatihan transmigrasi waktu itu yang ada di Bantul ya. Itu untuk mengkarantina orang-orang yang masuk, orang-orang yang pulang kampung dengan antibodinya positif. Kita karantina di situ sesuai dengan aturan seminggu setelah karantina ya, kemudian kita cek dengan tes PCR. Tes PCR waktu itu masih belum populer ya. Masih belum populer. Kemudian kalau orang yang dites PCR masih ketakutan karena memang itu adalah adalah pilihan utama atau gold standarnya untuk tes penentu diagnosa dari COVID. Yeah. Nah, kalau tesnya dia negatif, maka dia baru boleh lepas dari karantina. Silahkan pulang ke rumahnya yang dituju. Gitu. Tapi kalau dia positif, maka dilanjutkan. Ya, dilanjutkan sampai dengan dia benar-benar tes PCR-nya negatif. Waktu itu masa karantina atau masa isolasi bagi yang positif PCR-nya itu masih lama, Mas. Waktu itu kalau nggak salah itu masih 1 bulan. Ya, 1 bulan. Ya, 1 bulan dengan pertimbangan masa inkubasi. Masa inkubasinya siklus atau antibodi itu kan sudah turun benar-benar di hari ke-28 itu sudah benar-benar turun. Nah, itu kita baru bisa melepaskan. Bahkan kita waktu 2020 itu ada kasus, kita punya kasus seorang terkonfirmasi dengan waktu perawatan terlama, yaitu 76 hari. Hampir 2 bulan ya? Iya, 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? Ya, 2 bulan di rumah sakit, Mas. Di karantina, di isolasi di rumah sakit. Kenapa? Karena setiap 8 hari kan dievaluasi tes PCR masih positif, dievaluasi lagi masih positif. Kita belum berani melepaskan. Akhirnya di hari ke-76 dites negatif, lepas dia. Wah, itu bahagia sekali. Itu adalah satu kasus yang yang menjadi bersejarah karena paling panjang sendiri selama masa pandemi sampai sekarang, 76 hari. Oke. Ya. Nah, ketika di 2021 kan ada Delta, kemudian gelombang kedua disebut seperti itu. Kondisinya hampir merata di semua DIY, terjadi lonjakan kasus yang luar biasa. Bagaimana dengan di Bantul, Pak? Ya, Delta. Jadi setelah tahun baru 2020 itu kan seperti gelombang di pasca Idul Fitri 2020 ya. Januari itu naik, kemudian naik terus ya sampai akhirnya di sekitar Mei itu sudah di angka 800-an ya. Kemudian Juni Juli sudah mau masuk Delta
ya itu benar-benar meledak benar ya, sampai dengan di angka 1000 lebih ya, 1300-an ya, 1200 ya, kasus aktif itu ya. Nah itu antisipasi kita ya, mulai awal Januari yang tadinya kita hanya mempunyai di 2020 itu hanya mempunyai pusat isolasi itu RSL, rumah sakit lapangan, kemudian ada balai pelatihan punyanya pertanian satu, kemudian ada salah satu gedung miliknya dari Kelurahan Sidomulyo, Bambang Lipuro yang dipinjamkan untuk tempat isolasi. Nah, kemudian di Januari kita tambah ya, kita tambah tempatnya menjadi ada Padmasuri ya, ada Padmasuri. Nah, dari 4 itu kita aktifkan. Kemudian di Mei karena ada lonjakan sampai 800, kita sudah mengantisipasi dengan menambahkan bed di rumah sakit ya, tambahan bed sesuai dengan instruksi dari pusat, itu minimal 30% dari yang ada ya. Nah, bed untuk rumah sakit rujukan ya, kita punya 6 rumah sakit rujukan COVID, yaitu ditambahkan bednya, terutama bed untuk kasus-kasus krisis, yaitu ICU ya, ICU-nya kita tambah. Kemudian di Juli itu kita secara regional kita ada permasalahan dengan oksigen ya. Ingat ya, itu tidak hanya di Bantul tapi seluruh DIY bermasalah dengan oksigen ya. Nah, padahal kita kan di sini oksigen itu gratis ya. Tapi waktu itu memang benar-benar oksigen itu benar-benar sangat mahal. Dan itu ya itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, kepada Allah ya, bahwa kita sudah diberikan udara sebebas ini, masih belum mensyukuri. Nah, pada saat itu benar-benar kita kerasa ya. Itu. Nah, pada saat krisis oksigen itu kita melakukan antisipasi, meminta langsung kepada produsennya, kita tembusi, kita minta dispensasi, kemudian diperoleh, kita sampai mencari oksigen itu sampai ke Solo, rumah sakit itu. Kemudian oksigen yang ada, stok yang ada itu kita saling membantu di antara tempat-tempat pelayanan, baik itu di tempat isolasi maupun di rumah sakit rujukan. Seandainya salah satu rumah sakit itu kehabisan oksigen, di mana layanan yang lain masih mempunyai stok, maka itu akan kita distribusikan terlebih dahulu. Ya, jangan sampai pelayanan di situ, apalagi pasien yang membutuhkan oksigen itu mengalami kefatalan gara-gara kurang oksigen. Ya, kita selalu gitu. Kita tukar-tukar, ya kita saling membantu. Kemudian di samping itu kita melakukan upaya untuk mengadakan generator oksigen sendiri. Ya itu. Kita memproduksi mengadakan mesin untuk memproduksi oksigen yang kita tempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. Ya. Nah, itu alhamdulillah bisa terrealisasi di di bulan itu juga ya. Itu kita sudah bisa mengatasi, sudah bisa memproduksi oksigen. Kemudian kita tidak tergantung dengan produsen. Kemudian di lain pihak juga kalau tadi di 2020 kita mengatur pelaku perjalanan, maka yang di Delta ini, yang di siklusnya Delta ini, yang paling banyak terjadi itu adalah klaster keluarga. Klaster keluarga. Ya, klaster keluarga itu paling besar, sehingga kemudian kita mengatur bahwa selain tempat isolasi yang sudah ada di 4 itu, kita menambahkan 2 isolasi di SKB ya, Sewon, kemudian ada satu lagi di salah satu kelurahan ya. Kemudian ada
keluar aturan bupati di bulan Januari adalah mewajibkan setiap kelurahan itu mempunyai shelter. Nah, ini juga adalah yang pertama di DIY. Semuanya belum punya, kita sudah punya. Kita sudah menginisiasi agar si kelurahan itu masing-masing punya shelter untuk antisipasi terjadinya ledakan kasus. Ya, dengan melihat latar belakang dari kasus pasca Idul Fitri tahun 2020. Oke. Di 2021 ini puncaknya terjadi pada bulan apa, Pak? Dengan angka yang seperti apa? Itu di Juli Agustus. Juli Agustus. Ya, Juli Agustus. September sudah mulai turun. Tembus berapa, Pak, angka kasusnya kemudian di bulan-bulan itu? Perharinya itu bisa mencapai 200-an. Oke. Iya. Tadi Rata-rata. Pak Joko menyampaikan klaster keluarga itu mendominasi munculnya kasus-kasus di Bantul. Oke, kita petakan dulu, Pak. Selain klaster keluarga, apa yang kemudian pernah muncul, klaster apa yang pernah muncul di Bantul, Pak? Nah, saya flashback lagi ke 2020. Boleh. Nah, di 2020 itu karena dominasi adalah pelaku perjalanan yang menimbulkan pemicu munculnya suatu penularan, maka yang paling banyak di tahun 2020 itu klaster yang ada ada klaster jamaah. Itu yang paling gede. Ya, ingat. Itu tidak hanya di Bantul, tapi lokusnya di Bantul. Jadi salah satu jamaah tablik yang dari Jakarta pulang, kemudian dia terinfeksi, tidak ngaku, jatuh sakit, kemudian dirawat, ternyata dia sudah nulari ke keluarganya, ke jamaah yang lain dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang klaster untuk supermarket, ya ada. Itu kita juga ada. Kemudian ada klaster masjid juga ada. Klaster gereja kita juga ada. Kemudian itu semuanya bersumber dari pelaku perjalanan semua. Oke. Ya. Ada lagi kalau klaster institusi pemerintah, instansi. Itu juga dari pelaku perjalanan. Jadi ada tamu yang waktu itu ada tamu dari luar kota datang di salah satu institusi pemerintah untuk kunjungan, padahal waktu itu sudah ada PSBB. Ya, dia tetap datang tetap datang berkunjung. Ternyata setelah pulang dia terscreening di bandara bahwa dia positif. Nah, yang didatangi kita lacak positif juga. Akhirnya nulari dalam satu ruangannya kantor itu. Nah, udah dari situ udah kemana-mana. Nah, itu seperti itu. Jadi ada klaster jamaah, masjid, gereja, kemudian institusi pemerintah, ya. Nah, kalau di Delta ini klaster keluarga yang paling banyak. Oke, menarik. Ketika kita ngomongin tentang klaster keluarga, apa yang kemudian menjadikan cukup banyak muncul kasus klaster keluarga ya kita nggak nyebut di Bantul, di semua daerah pun klaster keluarga ini menjadi salah satu yang mendominasi temuan klaster di masa pandemi ini. Apa yang kemudian membuat keluarga ini mudah kemudian muncul klaster, Pak? Nah, gini, satu, pada bulan Mei, ya, April Mei itu kan sudah selain PSBB sudah mulai diwacanakan tentang PPKM darurat. Nah, di PPKM darurat salah satu poinnya adalah melarang orang untuk keluar rumah bagi zonasi merah orange, terutama zonasi merah orange PPKM kelurahan. Nah, otomatis orang-orang itu akan berada di dalam rumah. Yang keluar rumah adalah orang-orang yang memang berkepentingan khusus, misalnya bekerja. Bekerja kan tidak bisa berhenti. Meskipun itu diberlakukan WFH, tetap itu ada mobilisasi. Sekolah berhenti pasti, sudah. Nah, pada saat orang yang satu orang itu bermobilisasi keluar, ya, ke warung, ke beli makan gitu, tanpa sengaja dia pulang dengan membawa virus. Nah, maka kejadian penularan yang berisiko sekali adalah di keluarganya, karena waktu itu diberlakukannya adalah PPKM darurat.
orang nggak kemana-mana kecuali 1-2 orang aja. Nah itu yang membuat keluarga itu jadi lebih cepat. Nah kemudian yang kedua adalah waktu itu kan memang kita belum menginjak kepada vaksinasi yang meluas kan. Vaksinasi kan baru dimulai bulan Maret, itu pun khusus untuk tenaga kesehatan, khusus untuk petugas pelayan publik, ya. Kemudian lansia baru dimulai di bulan Mei, ya. Jadi belum ada perluasan. Kemudian vaksinasi juga capaiannya juga masih rendah. Jenis vaksinnya cuma 1 waktu itu, hanya Sinovac, ya. Nah itu juga kemungkinan juga menjadikan masih rentannya masyarakat terutama keluarga bila mana ada terjadi pemicu pembawa virus yang masuk ke dalam keluarganya mereka. Nah seperti itu. Nah ketika muncul klaster keluarga, apa langkah yang diambil oleh teman-teman Dinkes Bantul ataupun juga Pemkab Bantul secara umum, Pak? Secara umum seperti tadi, jadi tetap pemberlakuan PPKM darurat. Kemudian menyiapkan shelter di masing-masing desa, sehingga gini, kalau terjadi di dalam salah satu keluarga itu terindikasi, terkonfirmasi, maka orang yang terkonfirmasi itu harus keluar dari rumah. Oke. Wajib untuk melakukan isolasi di shelter. Itu belum di nasional belum ada namanya isolasi terpusat loh ya. Kita sudah mewajibkan ke shelter, baik itu shelter desa maupun shelter kabupaten. Shelter kabupaten kita punya 5 tadi itu, ya, dengan klasifikasi seperti ini, Mas. Jadi untuk yang bergejala ringan atau tanpa gejala, maka akan masuk di class shelter yang biasa. Ada Bambang Lipuro Semaul, ada BPSDMP Sewon, ada SKB Sewon, sama Fatmasuri. Ya, ini untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan. Sedangkan untuk yang di rumah sakit lapangan itu untuk gejala sedang sampai berat, termasuk ibu hamil. Oke. Ya, nah itu wajib. Jadi kita mewajibkan satgasnya kelurahan untuk menarik orang yang terkonfirmasi keluar dari keluarganya. Tapi itu juga tidak bisa dibilang mudah karena pasti ada kendala penolakan. Iya pasti. Nah, pengennya isolasi mandiri di rumah aja gitu. Justru kan? Itu dari penolakan itu maka terjadilah klaster keluarga di dalam keluarga tersebut. Nah, ketika misalnya dibawa ke shelter tadi, apa yang kemudian dilakukan penanganannya seperti apa sih, Pak? Tergantung gejala kondisinya. Kalau dia OTG gejala ringan, ya seperti biasa kita berikan terapi medikasi yang sesuai dengan keadaannya. Ya, kemudian asupan gizi masih bagus ya, kita support asupan gizi dari kabupaten, gizinya baik. Kemudian di masing-masing shelter itu biasanya ada koordinatornya, ya. Juga ada dokter, ada perawat yang mengontrol kondisi penghuni shelter, ya, secara periodik. Ada senam sendiri. Saya sendiri juga pernah masuk ke situ soalnya terkonfirmasi, ya. Terkonfirmasi saya 10 hari di shelter dan saya mencoba untuk tetap bersemangat, ya. Saya mencoba untuk memimpin orang-orang yang ada di shelter untuk olahraga. Kita lakukan edukasi olahraga ringan setiap pagi. Olahraga pernapasan saya ajari mereka. Senang aja. Kita bikin having fun lah di shelter masing-masing. Kemudian yang untuk di rumah sakit lapangan dan rumah sakit rujukan tentunya karena mereka itu adalah bergejala sedang berat, ya kita terapi secara adekuat. Yang dibawa dengan gejala sedang dan berat ini kebanyakan punya komorbid, Pak? Kebanyakan punya komorbid. Ya, kebanyakan punya komorbid. Gitu. Oke, Pak Joko, kita simpan dulu informasinya. Kita akan break dulu. Kita masih di program Bincang Spesial bersama dengan Harian Jogja Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh 101,3 Star FM dan starjogja.com. Anda bisa menyaksikan siaran kita di website kami starjogja.com. Anda boleh gabung di 081 862 1013. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound.
Anda masih menyimak program Bincang Spesial Persembahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja. Ingat, terus melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, kita kembali di program Bincang Spesial di kesempatan siang kali ini. Anda pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di live streaming starjogja.com, Anda berada di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh Star FM. Saya bersama dengan Pak Joko dari Dinkes Bantul. Tadi kita sudah sempat cerita tentang banyak kluster keluarga yang muncul di beberapa daerah, tidak terkecuali di Bantul. Tapi kemudian angkanya sekarang sudah mulai turun ya Pak ya, kasus penularan di Bantul Pak? Iya. Sudah mulai turun. Sudah mulai turun. Ini mulai terasa dari bulan apa ini Pak? Mulai terasa di akhir September. Akhir September. Ya. Oke, ini salah satu keberhasilan ini saya sebut seperti itu karena adanya vaksinasi yang cukup masif, betul Pak Joko? Iya, jadi sebenarnya tidak murni di vaksinasi ya. Ya, tapi juga keberhasilan kita dalam hal untuk mengendalikan dan mengatur prokes ini benar-benar dijalankan dengan baik dan benar di masyarakat. Oke, ya. Prokes yang ketat terus digaungkan oleh semua pihak, termasuk oleh teman-teman di PMK Bantul. Ya. Kalau sekarang nih Pak, pantauan kedisiplinan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan seperti apa sih Pak? Nah, dengan penurunan kasus yang sudah 2 bulan lebih ya, hampir 2 bulan ya, 2 bulan ini berarti Oktober, November ya, udah hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih ini jadi di masyarakat ini ada beberapa, saya tidak melihat generalisasi untuk masyarakat, tapi hanya beberapa lokus tempat itu masih ada yang mengabaikan tentang protokol kesehatan. Kemudian yang terpenting adalah kelihatannya ini sudah mulai seperti yang dulu di awal pandemi, bahwa kejujuran terhadap kondisi atau kesehatan pribadi itu sangat penting. Jadi seandainya kita itu memang bergejala influenza, bergejala yang mengalami demam, atau mungkin kita mempunyai resiko setelah kita bertemu dengan orang yang terinfeksi sesuatu, ya, ini kan perlu kejujuran untuk tidak bertemu dengan orang lain. Betul. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan kita di sini. Jadi tidak semua orang bisa memahami arti kejujuran terhadap kesehatannya sendiri. Ya. Kalau ini masih berlanjut, ya, seketat apapun prokes itu dilaksanakan, tapi kalau kejujuran terhadap kondisi kesehatan pribadi ini masih belum baik, ya tetap aja masih ada penularan meskipun sporadis itu. Gitu Mas. Ya, dengan semakin banyaknya aktivitas masyarakat yang mulai dibuka, ini artinya kan harus banyak hal yang kemudian diperhatikan. Benar. Interaksi dengan masyarakat di sekitar itu menjadi suatu keniscayaan lah. Tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Pak, ini kan ada kemudian sekarang muncul ada klaster yang layatan lah ataupun yang sejenisnya. Ini apa yang kemudian Pak Joko bisa sampaikan kepada masyarakat ini Pak? Iya, tadi saya sampaikan bahwa prokes itu penting gitu loh. Bagaimanapun pandemi ini sudah turun, tetap protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan baik dan benar. Pakai masker, ya, dimanapun di tempat umum Anda berada, ya, kecuali di kamar mandi ya. Nah, terus kemudian kebiasaan mencuci tangan, pulang pergi dari luar rumah, habis kegiatan biasakan selalu cuci tangan. Kemudian menjaga jarak. Nah, di masa yang sudah turun level ini, kerumunan itu sangat sulit untuk dihindari. Ya, kita tentunya melihat di jalan, kemudian di lokasi-lokasi tujuan wisata itu pasti ada kerumunan, dan di situ pasti ada orang yang mengabaikan tentang protokol kesehatan. Ya, kita tidak melarang kerumunan itu terjadi, kita tidak melarang itu wisata itu
untuk ditutup. Tidak melarang. Silahkan untuk berwisata, ya. Karena salah satu tujuan wisata itu adalah bergembira. Ya. Kalau kita bergembira, imun kita, kekebalan kita naik. Ya. Tapi perlu dijaga adalah protokol kesehatannya. Pakai masker lah, ya. Kemudian cuci tangan. Nah, kemudian yang lainnya adalah vaksinasi. Ya. Vaksinasi ini harus didapatkan setiap individu yang ada di Indonesia. Ya. Apapun jenis vaksinnya, ya. Nggak usah milih-milih ya. Nggak usah milih-milih. Ya, apa itu Sinovac, Astra, Moderna, Pfizer, semuanya baik. Ya. Tentunya pemerintah pusat itu tidak akan memberikan vaksinasi yang tidak baik. Ya. Betul. Ya, kita itu sudah cukup baik. Indonesia itu sudah masuk di dalam 10 besar negara yang bisa mencapai target untuk vaksinasi, ya, di atas 70%. Itu. Nah, kita sendiri di Bantul ini untuk dosis 1 sampai dengan 18 November kemarin kita sudah mencapai di angka 82,3%. Okay. Ya, jadi dari sekitar 800 sasaran, ya, 800.000 sasaran, ya, 824.000 sasaran tepatnya, ya. Untuk yang kedua? Untuk yang kedua di angka 72%. Okay. Ya. Kalau lansia sudah di atas 76%. Ya. Dari targetnya nasional kan di 70%, kita sudah 76%, di mana kita tetap memprioritaskan pada lansia, karena lansia pengalaman yang kemarin adalah populasi komunitas beresiko tinggi untuk terpapar COVID, dan kejadian kematian akibat COVID terbesar ada di lansia. Di usia-usia lansia tadi, ya, di atas 50 tahun itu. Kemudian yang lainnya adalah satu tadi, kejujuran lah. Sekali lagi kita tekankan kejujuran, ya. Iya. Jangan sampai kita misalnya seperti yang kemarin klaster takziah gitu. Ya, kalau kita memang berisiko habis menengok orang sakit, kan kita tidak melarang orang nengok orang sakit. Yeah. Ya. Silahkan nengok lah, tapi kita harus melihat resiko, kejujuran kita, jujur pada diri sendiri. Oh, saya itu punya penyakit penyerta, misalnya diabetes mellitus, sakit gula. Kalau saya nengok teman saya yang di rumah sakit, yang sakitnya seperti itu, berarti saya berisiko. Perlu nggak saya datang? Oh, nggak usah lah, gitu. Kan harus jujur pada diri sendiri. Betul, ya. betul. Nggak usah lah, daripada nanti saya jatuh sakit juga, wong sakitnya seperti itu nggak tahu, ya, nggak tahu sakitnya apa. Atau mungkin kita habis takziah seperti itu. Ya, habis takziah, ya, kalau kita tahu orang yang di takziah itu atau jenazah itu mempunyai sakit, ya sebaiknya kita takziah boleh, tapi jangan dekat-dekat, jangan bersentuhan, ya, jangan berkontak dengan orang sekitarnya yang bertakziah di situ. Cukup memberikan salam pada keluarganya, ikut belasungkawa dan pulang. Nggak usah sampai ikut pemakaman, apalagi memandikan. Nah, itu udahlah, cukup itu aja. Mengurangi resiko sendiri. Itu harus jujur pada diri sendiri. Ya, gitu. Pak Joko, salah satu kegiatan yang sudah digelar di hampir semua wilayah adalah kegiatan PTM. Bagaimana kemudian upaya Pemkab Bantul untuk menjaga kegiatan PTM di sekolah ini ya tidak kemudian menjadi muncul kasus-kasus baru COVID-19, Pak? Yeah. Jadi dari pemerintah kabupaten itu sudah mensyaratkan beberapa hal yang diwajibkan untuk sekolah itu mentaati sebelum mereka itu membuka pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka kalau nggak salah dimulai sekitar awal Oktober, ya. Itu sudah oleh Satgas Kabupaten, semua sekolah yang akan membuka, ya, sudah diwajibkan. Yang pertama itu adalah harus mempunyai satgas COVID, pengendalian penularan COVID di sekolahnya. Ya, kemudian diwajibkan untuk adanya SOP tentang protokol kesehatan. Dari mulai orang yang masuk itu diukur suhunya, cuci tangan, pakai masker, sampai dengan jam pembelajaran dibatasi, ya, itu tidak seperti pembelajaran pada harian sebelumnya,
dimana biasanya kan sampai 8 jam 6 jam ya, ini cuman sekitar 2,5 jam 3 jam selesai. Kemudian jumlah murid, jumlah warga sekolah yang hadir itu juga dibatasi ya 50% maksimal 50%. Nah, ada juga yang sudah menerapkan di sekolah-sekolah itu hanya menghadirkan sekitar 25% anak didik, ada ya, itu. Kemudian guru dan tenaga didik serta karyawan yang lain juga tidak semuanya masuk, semuanya digilir ya sesuai dengan jadwalnya. Nah, kemudian juga kita untuk saat ini kita mencoba untuk memotret tentang resiko penularan COVID di sekolah-sekolah yang sudah melakukan PTM. Kemarin dari pemerintah pusat, dari Satgas Pusat juga sudah diinstruksikan untuk melakukan semacam active survey. Jadi memotret dengan cara sampling kepada sekolah-sekolah yang sudah melakukan PTM dengan cara tes PCR acak ya. Kita sudah melakukan dan ini sedang berlangsung ya. Sudah di SD, SMP, SMA, kemudian masih ada lagi sisa SMA besok di Senin depan. Ya, total keseluruhan kita ada 60 sekolah yang kita sampling ya, kita sampling untuk menjadi tempat untuk pengambilan sampel. Kemudian respondennya kita ada sekitar 890 orang responden. Itu warga sekolah. Jadi bukan anak sekolah ya, warga sekolah. Apa pertimbangannya, Pak? Warga sekolah itu adalah siswa, guru, tenaga didik yang lain, karyawan, termasuk juga Pak Bon dan penjaga semua elemennya. Iya. Jadi pertimbangannya adalah orang yang benar-benar aktivitasnya ada di sekolah. Itu adalah orang-orang yang berisiko tertular dan menularkan. Gitu. Oke, Pak Joko, Nataru, libur Natal dan Tahun Baru ini menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi salah satu yang diwaspadai oleh banyak pihak agar tidak muncul potensi ada ledakan kasus kembali. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di Bantul untuk hal ini, Pak? Kemarin instruksi dari pimpinan sudah jelas kepada kami ya, terutama dari pusat, itu adalah untuk mewaspadai liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, tentunya seperti pengalaman tahun sebelumnya, kita mungkin akan mempersiapkan pertama adalah untuk pengawasan pemantauan wilayah secara ketat, misalnya seperti penyekatan, kemudian pemantauan protokol kesehatan terutama kerumunan. Ya, kita coba diperketat lagi seperti pada saat kita memantau PPKM di masa Delta ya kemarin. Kemudian juga ada dari sisi kesehatan, di layanan kesehatan kita mempersiapkan lagi shelter yang ada agar bersiap untuk terjadinya lonjakan. Tempat tidur, oksigen, obat itu kita siapkan ya. Kita sudah mulai siapkan dari sekarang. Kita inventaris ada apakah sudah siap semuanya, rumah sakit, shelter semuanya kita siapkan, tempat tidurnya terutama, kemudian obat-obatan dan oksigen sudah kita, insya Allah kita siapkan dengan baik. Ya, disiapkan tetapi tidak berharap digunakan seperti itu ya, kita berharap tidak digunakan asal dengan warga masyarakat itu mentaati aturan yang sudah ada. Kalau rencana pemerintah pusat itu kan akan menutup sementara seminggu sebelum Nataru dan 2 minggu setelah Tahun Baru. Iya, PPKM level 3 diterapkan kembali. Ya, semacam itulah, tapi itu kan istilahnya saja. Cuman maksudnya adalah penyekatan dan pembatasan wilayah itu berlaku kira-kira 1 bulan lah. Gitu. Ya, Pak Joko, menutup obrolan kita di hari ini, kembali kita menekankan pentingnya prokes dan juga berani mengakui kondisinya, jujur pada kesehatan pribadi. Ya. Monggo Pak disampaikan di kamera ini Pak, himbauan kepada pendengar kita dan masyarakat Bantul, Pak. Oh iya, baik. Jadi untuk pandemi COVID ini kan tidak akan bisa berakhir ya dengan cepat tanpa
kerjasama kita semua, baik itu pemerintah maupun warga masyarakat. Nah, untuk itu kami menghimbau ya untuk masyarakat khususnya Bantul ya, itu agar pertama adalah mentaati, jangan lengah terhadap protokol kesehatan. Pakai masker ya, kemudian cuci tangan, menghindari kerumunan, tempat-tempat yang bergerombol ya, berkerumun. Kemudian yang kedua adalah yang belum vaksinasi, silahkan untuk segera melakukan vaksinasi tanpa memilih vaksin. Semua vaksin itu bagus ya. Tidak mungkin kami pemerintah memberikan vaksin yang tidak bagus. Semua vaksin bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba berlatihlah untuk jujur kepada kesehatan diri sendiri dan resiko kesehatan kita, agar diri kita juga selamat dan orang-orang di sekitar kita juga terjaga agar tidak tertular dari COVID. Itu saja, dan mari kita perangi COVID ini secara bersama-sama. Tidak ada lagi stigma dan sebagainya. Nah, demikian Mas. Ini. Kapanpun dimanapun Anda, kita semuanya harus menerapkan protokol kesehatan. Kapanpun dimanapun. Sekali lagi itu dimanapun. Ya. Pak Joko, terima kasih sudah rawuh untuk ngobrol di kesempatan siang kali ini. Demikian pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di starjogja.com. Program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja dan Satgas COVID-19 disiarkan oleh Star FM, Inspiring Sound, dan juga lewat starjogja.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini. Dini Atta pamitan, selamat siang dan sampai jumpa.